Saudara, saudara, sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kini Gere mengenang saya, pernyataan bebas yang dijamin konstitusi. Kalau beda jangan baper, kalau baper jangan sama, kalau sama jangan beda. Karena kita tidak membela si apa atau si api, juga si abu. Salah satu keberhasilan Jokowi ialah telah membuat komunikasi sosial antar jelantah menjadi aneh bin ajaib. Zaman Orde Baru, Soeharto yang disebut penguasa totaliter besar di Asia Tenggara, kritik kepada pemerintah akan berhadapan dengan operasi senyap. Kalaupun muncul ke permukaan hukum, bisa nyangkut ke kepolisian atau kejaksaan. Baru menjelang akhir jabatannya, ada upaya rekayasa bagaimana konflik vertikal diubah ke konflik horizontal dengan yang disebut PAM Swakarsa, pengamanan swakarsa atau mandiri, di mana kelompok masyarakat diperhadapkan dengan kelompok masyarakat yang lain. Ketika kekuasaan Soeharto mencium gelagat ABRI, Tentara Nasional Indonesia, sebagai entitas yang tidak lagi sepenuhnya bisa dikendalikan, dukungan politik dari entitas lain harus didapatkan. Pada waktu itu kelompok kekuatan Islam yang ditengarai dipinggirkan oleh Soeharto, mulai dari awal kekuasaannya, mulai ditarik ke tengah. Soeharto mulai mencari dukungan dari kalangan Islam, dari kiai, ulama, hingga ke kelompok lain. Dari sini pula geliatnya muncul PAM Swakarsa. Ini adalah barisan pengamanan yang dibangun secara mandiri dari masyarakat dengan dukungan politik tertentu, yakni sebagai pembela Soeharto. PAM Swakarsa dalam perkembangan berikutnya dipakai sebagai penyeimbang suara-suara kelompok masyarakat yang mulai kritis menyinyiri Soeharto. Ini Gere mengenang saya, pernyataan bebas yang dijamin konstitusi. Ini Gere mengenang saya, pernyataan bebas yang dijamin konstitusi. Kalau beda jangan baper, kalau baper jangan sama, kalau sama jangan beda. Karena kita tidak membela si apa atau si api, juga si abu. Yang muncul kemudian demo dibalas dengan kontra demo dari sesama masyarakat warga. Satu menjadi pengkritik, satu menjadi pengkritik Soeharto, lainnya menjadi pembela Soeharto. Di lapangan polisi dan tentara tinggal berdiri anteng di pinggiran. Keduanya tidak perlu berbenturan langsung dengan rakyat. Mereka tinggal menonton saja. PAM Swakarsa itu kemudian hari sebagiannya mimikri berubah menjadi FPI, Front Pembela Islam, yang sudah dibubarkan di era Presiden Joko Widodo. Namun herannya, justru di era Presiden Joko Widodo pula, model yang dilakukan Soeharto justru ditiru, yakni dengan munculnya yang disebut relawan. Pada awalnya, PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Joko Widodo sejak dari wali kota hingga kemudian gubernur dan kemudian presiden, sesuatu yang awalnya PDIP pun juga kurang tune in dengan persoalan relawan ini, karena dalam proses demokratisasi model relawan itu justru seperti melanggengkan dan menguatkan sistem demokrasi basic yang hanya bertumpu pada personality, ketokohan personal. Dalam era demokrasi yang masih primordial, juga patrimonial dan feodal, hal itu berpotensi merusak sistem.
Ketika yang muncul adalah pemimpin yang tak sebagaimana dijanjikan, masyarakat bisa terbelah. Kita bisa melihat bagaimana relawan fanatik Joko Widodo, mereka bisa menjadi senjata pemukul untuk melakukan serangan balik kepada siapapun yang menyerangnya. Lihat dalam episode berpisah jalan antara Presiden Joko Widodo dengan partai yang semula mewadahinya. Keberhasilan Presiden Joko Widodo tidak perlu menurunkan polisi dan tentara untuk menghadapi demonstrasi dari rakyat jelantah yang mengkritisinya. Karena dari sesama rakyat jelantah akan muncul pembelaan. Maka muncullah aksi demo kontra demo. Muncul demo anti ini akan ditandingi demo pro ini, dan seterusnya. Kita membela kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, asal proporsional bukan asal caci maki, bukan pula puja-puji. Karena kita cinta negeri ini yang rakyatnya masih baperan dan pemimpinnya kelas emperan, elitenya tidak karuan. Di medsos, netizen menyinyiri Presiden Joko Widodo akan disemprot sesama netizen, dikata-katain dengan bahasa buzzer yang BRD, TN, BLR, TKBR, DBR. Artinya singkatan dari berpendidikan rendah dan tinggi namun berliterasi rendah. Tapi kebanyakan berpendidikan rendah dan berliterasi rendah juga. Kalau dirasain, komentar mereka bisa lebih pedih dibandingkan gebukan tongkat polisi atau tendangan bot tentara. Seandainya kenal Presiden Joko Widodo, mungkin Presiden Soeharto bakal menyatakan salut juga, layak untuk dijadikan guru. Gimana cara bisa mengajak influencer kota tengah hutan bersama selebritas politik? Soeharto pasti tergumun-gumun, padahal dia selalu mengajari ojo kagetan, ojo gumunan, ojo ngentutan. Itu seandainya Soeharto nongol kembali, apalagi ketika Presiden Joko Widodo bisa membawa serta 500 manusia ke IKN merayakan kemerdekaan. Dan kita membiarkan semuanya itu sembari perlahan menyingkirkan pilar negara demokrasi seperti kehadiran parlemen dan lembaga yudikatif yang senyatanya ya memang tidak bisa diharapkan karena posisinya berada di bawah Presiden Joko Widodo. Hanya Ketua PBNU masa kini yang bisa mengatakan bahwa organisasinya berposisi di atas negara dalam konteks konflik dengan PKB. Tapi dalam lomba tarik tambang kita tahu orang yang sama mengatakan bagaimana kita itu susah untuk diajak kaya. Itu adalah reaksi dia ketika beberapa pihak mengkritik PBNU menerima izin usaha tambang. Padahal kaya itu penting agaknya bagi Yahya Stakuf ini, karena ONH Plus juga makin mahal. Dan adiknya sebagai Menteri Agama, orang yang mengepalai urusan perhajian nasional kita, kayaknya juga nggak begitu berat-berat amat dengan ONH Plus yang ongkosnya bisa berlipat-lipat ganda. Wahai Mr. President, dengan segala hormat, jika engkau berkuasa, kuasailah dirimu agar tak kuasa oleh asamu. Karena dalam kuasamu ada kuasaku yang tak kuasa, hanya asaku kepadamu. Itu pun jika tak putus.
putus asa karena asaku kepadamu. Itu pun jika tak putus asa, karena kuasa sering puas